Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anakku semua. Dari yang paling ganteng sampai dengan yang paling cantik. Alhamdulillah Bapak tengok kok pagi ini kayaknya cerah-cerah semua. Pada mandi semua kan anak-anak? Udah, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, untuk anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita kondisikan kelas kita agar saat pembelajaran kelas kita nyaman dan kita bisa menyerap materi yang telah Bapak sampaikan nanti. Baik anak-anak, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam proses belajar mengajar kita. Tolong Anissa sebagai ketua kelas dipimpin dalam berdoa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan cara menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ya, terima Bapak. kasih Nisa sebagai ketua kelas. Untuk yang selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar rasa nasionalis kita semakin tebal di dalam hati kita sehingga antara kesinambungan kebinegaman kita tetap terjaga. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sangat mengikuti pelajaran yang akan Bapak berikan. Marilah kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Silakan Nisa dipimpin, Nak. Siap, Bapak. Teman-teman, mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih Anissa selaku ketua kelas telah memimpin tepuk PPK-nya. Oke. Bapak mau tanya sebelum sarapan ya. Sudah, Bapak. Apakah anak-anak sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah sarapan, Bapak mau tanya. Kalian sarapan apa ya? Nasi, Bapak. Sarapan lontong. Sarapan ada yang sarapan lontong, ada yang sarapan nasi, Pak. Ada yang sarapan mie katanya. Oh, baiklah. Sebelum makan padi atau mie atau gandum itu didapat dari mana ya? Beli, Bapak. Beli di pasar, Bapak.
Beli Bapak. Beli di warung, Bapak. Oh, Ini mama saya beli sekilo tuh bisa. Iya, kalau beli. Nah, dari pembeli tadi itu beli di mana? Di Petani. Oh, di petani. Petani menanam Padi. padi. Nah, sekarang Bapak tanya, padi itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan lah. Tumbuhan. Benar sekali. Sekarang kalau tumbuhan itu memerlukan makan apa enggak? Iya Bapak. Nah, perlu makan juga seperti kita. Karena kita tumbuhan dan hewan itu adalah ciri-ciri makhluk Hidup. hidup pinter. Nah, sebelum menjadi tumbuhan dewasa, itu nanti mulai dari tunas atau biji ke tunas, ke remaja dan ke tumbuhan yang sudah dewasa. Oke, kalau kalian tahu tumbuhan, ini kita sudah mulai masuk ke pembelajaran ini anak-anak. Kalau kalian sudah tahu yang dimaksud dengan tumbuhan, tumbuhan itu terdiri dari apa saja coba? Dari ada akar, Bapak. Ada Akar, daun Bapak. Daun. daun. Oh, pinter. Ada Terus apa batangnya lagi? Bapak. Batang, iya, apalagi? Coba si Buah Murni juga ada ada apa lagi? buahnya. Oh, buah. Iya, pinter. Jadi ada yang mengatakan tumbuhan itu dari akar, ada yang ngomong tumbuhan itu ada batangnya, ada yang ngomong tumbuhan itu dari daunnya dan ada buahnya. Semuanya betul. Nah, dalam kesatuan yang ciri-ciri yang telah disebutkan itu adalah ciri-ciri Buhan. tumbuhan. Bagaimana jadinya seandainya dari salah satu ciri-ciri yang sudah anak-anak sebutkan tadi itu tidak ada, maka akan tidak Nah, Tidak sempurna. sempurna. Betul sekali. Ini Bapak kasih contoh dulu. Kalian tahu pohon kelapa, Nak? tahu Bapak. Tahu Pak, di rumah saya ada tulisan. Itu di rumahnya Nisa kayaknya itu banyak kelapa itu. Di rumah Melina Bapak lihat itu banyak pohon pisang juga. Di Murni Bapak lewat itu kayaknya juga banyak padi. Terus di lingkungan si Hayati itu kayaknya banyak tebu kayaknya. Nah, Iya Bapak. seandainya Banyak tebu. iya, seandainya gini, yang dari pohon kelapa tadi, kalau seandainya Bapak potong batangnya, kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Kelapanya dipotong ya Bapak. Iya, batangnya Bapak potong. Jadi apa dong yang terjadi dengan tumbuhan tadi? Tumbang lah Pak. Tumbang ya. Kira-kira bisa hidup lagi nggak ya pohonnya? Gila dia Bapak. Oh, mati. Kata si Murni mati tadi. Iya, coba si Murni, kenapa ya kok bisa mati setelah Bapak potong tadi pohon kelapanya? Kan terputus dari akarnya Bapak. Iya ya. Berarti dalam suatu jaringan tumbuhan itu ada salah satu faktor yang menyebabkan kematian, termasuknya salah satunya batang tersebut terpisah dari Akar. akar. Ada nggak tumbuhan yang terpisah dari akarnya tetapi masih bisa hidup? Ada. Nggak ada ya. Iya. Karena apa? Karena akar adalah sumber pencarian makanan yang dibutuhkan oleh seluruh organ yang ada di Buhan. tumbuhan. Oh. Baiklah. Oke, sekarang sebelum Bapak
lebih dalam lagi menjelaskan, alangkah baiknya anak didik semua bisa melihat video yang akan Bapak tayangkan sebentar lagi. Tolong nanti ya saat video diputar, anak-anak mencermati dengan cermat apa yang ada di video tadi. Mengerti anak-anak? Oke, Ya, Bapak. Bapak. Ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Yaps, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tubuh tumbuhan berikut ini. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Berikut fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar. Akar merupakan tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar diantaranya 1. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah, serta berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Berikutnya batang. Batang memiliki fungsi 1. Sebagai pengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun dan bagian tumbuhan lainnya. 2. Menyangga tumbuhan agar tetap tegak. 3. Tempat tumbuhnya daun, cabang, bunga, dan buah, serta fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tebu dan sagu. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun bentuknya bermacam-macam, ada yang mirip, sejajar, dan menjari. Fungsi daun diantaranya adalah 1. Sebagai tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan 3. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya adalah fungsi bagian tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putih. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Iya, itu tadi video tentang apa namanya? Bagian tubuh tumbuhan. Oke, sekarang
Setelah melihat video tadi, apa yang telah anak-anak lihat semuanya? Ayo, apa yang telah dilihat tadi? Ada daun, Bapak. Iya, Mm-mm. ada Ada akar, Ada akar, ada ada batang, bunga tadi juga. ada bunga. ada Iya, betul buahnya, sekali. Bapak. Banyak buahnya. Oh, ada buah. Iya, kata Hayati ada buahnya banyak tadi. Oke. Nah, baiklah. Kalau sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan, maka kita akan mengurutkan dari mana yang paling terpenting dulu. Yang pertama tadi yang dibahas itu adalah si akar. Nah, akar tadi berguna untuk apa? Masih ingat tentang di video tadi? Digunakan untuk Membawa Menyerap makanan, Bapak. air. menyerap makanan, menyerap air, boleh. Apalagi? Supaya batangnya kuat, Bapak. Supaya batangnya kuat. Mungkin supaya tidak tumbang. Tumbang. Oh Iya, iya. pintar sekali. Lalu naik lagi. Ada apa naik lagi tadi? Ada daun. Ada daun. Daunnya Masa langsung ke bentuknya daun? macam-macam. Ayo, Ranting, setelah ranting. Iya, ranting. iya, Batang, betul batang. sekali. Batang atau ranting. Ting. Pinter. Nah, setelah ranting, barulah kita melanjutkan ke bagian 3, yaitu Daun. daun. Pinter. Di situ tadi, di video yang kita amati bersama, macam-macam daun tadi ada berapa ya? Ayo, ada yang masih ingat? 3. Ada? 3. Ada 3, Bapak. Kata Hayati ada 3. Coba teman yang lain ada berapa? Lupa, Bapak. Lupa. Sama Bapak, ada 3 Ayo. juga. Oh, 3. Tadi Nisa Bapak lihat itu banyak noleh ke belakang itu. Mungkin kurang fokus Nisa ya. Nanti lain kali kalau ada video lagi tolong dicermati dengan baik. Baik, Bapak. Baik. Oke. Kata si Hayati tadi ada 3. Kata si Murni tadi juga ada 3. Sekarang Bapak minta sebutkan 2 saja jenisnya. Apa? Menjari, Bapak. Menjari. Satu lagi. Menyirip. Menyirip. Nah, sekarang Bapak minta lagi 2 saja contoh daun yang menjari. Ayo, siapa bisa? Daun pepaya, Daun Bapak. ubi. Daun ubi. Daun pepaya, daun ubi, betul sekali. Itu Daun kan kalau singkong, Bapak. daun ubi dengan daun singkong itu kakak beradik ya Murni ya. Itu Iya, sama Pak. saja, cuman kan lain nama. Pinter sekali Murni. Ternyata memperhatikan video apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Sekarang bentuk menjari. Kenapa kok daun itu disebut bentuk menjari ya? Ada yang tahu anak-anak? Karena bentuknya seperti jari kita, Bapak. Iya, apabila jari kita rentangkan, maka akan ada asir-asiran yang membentuk jari atau membentuk sebuah gambaran daun yang berbentuk menjari. Pintar sekali. Begitupun juga tadi daun pepaya dan daun ubi atau daun singkong kalau kata Murni tadi ya. Itu sama bentuknya dengan jari sama. Sekarang yang kedua, bentuknya Bapak minta itu bentuk yang sejajar. Ayo, siapa yang tahu di kelas ini? Silahkan. Daun. Benar Daun nggak, mangga. Pak? Daun tebu. Daun tebu. Iya, betul sekali. Kalau daun tebu, kenapa kok bisa sejajar? Karena apa? Ayo, ada yang tahu lagi? Kenapa kok bisa dikatakan daun sejajar?
Karena dari ujung hingga pangkalnya itu hampir menyerupai, tidak ada belok-belokan atau tidak ada yang besar sebelah. Nanti kalau ibarat kata daunnya berat sebelah, maka bukan daun yang sejajar, Sejajar. merupakan daun yang menyirip. Menyirip. Iya, anak Bapak sudah mulai pintar-pintar ini rupanya. Lanjut setelah si daun. Nah, ada apa lagi tadi yang selanjutnya? Buah. Ada buah. Ada buah. Ada yang kelewat kayaknya. Apa ya yang kelewat ya? Bunga ya Bapak. Ayo apa ayo? Apa ya? Apa ya? Ranting, Ayo Bapak. Hayati. Ranting sudah tadi. Ranting adalah bagian dari batang tumbuhan. Setelah apa namanya? Setelah ranting, daun dan berbunga. Iya Bapak, Iya. berbunga. Semua berbunga. Bisa dikatakan 100% itu semua tumbuhan yang berbuah akan mengalami proses berbunga. Karena apa? Karena cikal bakal buah itu nanti ada di bunga. Iya. Tetapi ada 2 jenis bunga. Apa itu? Bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Iya, nah itu nanti akan kita pelajari materi yang selanjutnya. Untuk kali ini kita akan terfokus pada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Iya, di sini Bapak punya satu lagi anak-anak, Bapak lupa. Setelah tadi bunga, terus jadi apa ya? Jadi Buah kan? Iya, Putih. betul. Jadi putih. Iya, bunga jadi putih ya. Iya. Atau cikal bakal buah yang masih sangat kecil. Iya, bagus sekali Hayati. Selanjutnya setelah jadi buah, kalau kita memakan sebuah apel, lalu kita belah, di situ kita menemukan apa anak-anak? biji. Biji. Bagus sekali. Kalau biji itu fungsinya apa ya? Bisa ditanam lagi kan Pak? Bisa ditanam lagi? Bisa. Ayo ada lagi? Dimakan bisa enggak Bapak? Biji. Kalau biji jagung bisa murni ya. Kalau biji jagung bisa. Kalau seandainya kan kayak biji pepaya itu ya bisa kalau mau, tapi kan bukan tujuannya untuk dimakan kalau biji pepaya. Contoh ya, ini contoh. Nah, biji itu adalah cikal bakal atau bibit generasi muda yang telah dewasa tadi menghasilkan buah, maka dari situlah bibit-bibitnya akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Di sini Bapak punya contoh. Contohnya, iya. Ini apa ini? Daun tuh ya. Ini adalah sebuah batang, tetapi ini batang bunga. Ini namanya kalau Bapak daerah Bapak ini namanya bunga apa ya namanya ya? Ya pokoknya bunga. Bapak juga kurang paham nama-nama bunga karena apa? Karena banyak sekali jenis-jenis bunga di situ. Oke, ke masalah bunga kita taruh di samping dulu. Kita fokus pada bagian-bagian tubuh tumbuhan dulu ya. Yang pertama ini. Nah, bisa anak-anak lihat ini adalah bentuk wujud dari suatu akar. Oke. Akar itu besarnya sama apa enggak? Tidak Bapak. Oh tidak. Beda-beda kata si Hayati sama si Melina berbeda-beda.
Karena setiap bagian tumbuhan mempunyai tugas masing-masing. Contohnya ini tadi kata anak-anak ini adalah sebuah akar dan bentuknya pun berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ke dalam, ada yang ke samping. Kalau yang tugasnya menyerap makanan itu adalah bagian-bagian serabut kecilnya ini anak-anak. Ini yang mengangkut makanan atau yang menyerap makanan. Nah, yang bagian kecil ini itu untuk menyerap sari-sari Kanan. makanan yang ada di dalam Tanah. tanah. Contohnya seperti unsur hara dan air. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bapak. Bisa, Bapak. Pinter. Selanjutnya naik lagi. Setelah akar, naik lagi ke bagian atas ini apa? Batang. Batang. Nah, gunanya batang itu untuk tempat tinggal atau untuk menopang Daun. daun, bunga, dan yang terakhir adalah untuk menopang buah. Iya, pintar sekali anak-anak ini. Nah, kalau seandainya dari akar ini sudah diserap sari-sari makanan, nah, tetapi dia tidak bisa menyalurkan ke atas. Nah, kan banyak kita lihat itu kalau di pekarangan rumah itu kan ada terkadang masyarakat itu yang melukai. Nah, melukai apa namanya? Kulit dari batang tersebut sehingga sari makanan tidak bisa naik ke atas daun. Iya. Nah, makanya kalau ada tumbuhan, lalu batangnya itu dilukai, itu akan mengeluarkan apa? Seperti cairan ya, Nak ya. Nah, itulah sari-sari makanan yang akan dibawa kemana? Ke daun tadi. Nah, setelah di daun tadi, apa yang terjadi di daun tadi? Layu, Bapak. Layu. Ya, kalau seandainya batang itu tadi luka atau tidak dapat menghantarkan sari makanan ke daun, maka tumbuhan itu akanlah layu. Contohnya ini baru saja Bapak ambil dari taman depan kelas kita. Baru beberapa menit. Nah, baru beberapa menit. Yang tadinya segar bisa berdiri tegak, lalu Bapak cabut. Nah, apa yang terjadi? Nah, akanlah layu. Karena apa? Karena asupan makanannya terganggu. Terganggunya kenapa? Akarnya sudah putus-putus. Terus tidak dapat menyalurkan sari-sari makanannya ke daun. Nah, setelah seandainya sari makanan yang ada di akar lalu disalurkan ke batang, ini sudah tersalurkan, disalurkan lagi ke namanya apa ini? Daun, pinter, ke daun. Nah, setelah terjadi di daun, setelah semua sari makanan ada di daun atau sari-sari yang telah diserap di dalam tanah kembali disalurkan ke daun, maka tugas daun itu apa ya anak-anak ya? Ada yang sudah tahu? Apa? Tahu, Bapak. Belum tahu anak-anak Bapak. Iya, tidak apa-apa. Karena kita di sini adalah belajar bersama. Wajar kalau anak-anak belum tahu karena kita masih dalam proses mengajar ini, belajar mengajar namanya. Kalau sudah pintar itu namanya bukan murid lagi. Mungkin sudah jadi guru, mungkin jadi dosen. Nah, bahkan guru dan dosen itu juga masih harus belajar karena ilmu itu tidak ada batasnya.
Oke, kembali ke permasalahan. Nah, tugas si daun ini tadi seperti koki anak-anak. Kalian tahu koki? Tahu Oh, Bapak. kayak di MasterChef Koki. ya. Iya, kayak Master Chef. Betul anak-anak, kayak Master Chef. Tugasnya nggak ada lagi. Cuman apa? Masak, masak dan memasak. Tapi bukan masak nasi goreng ya nak ya. Nanti di rumah nyari batang pohon pisang, dilihat di atasnya. Kira-kira pisangnya masak apa ya? Gitu. Ya nggak ada yang dimasak. Nanti ada yang pulang nyari pohon kelapa, dilihat daunnya. Mak, saya mau naik pohon kelapa dulu. Ngapain nak? Kok naik pohon kelapa? Saya mau lihat kelapa masak. Loh ya nggak ada. Adanya di dalam sel-sel yang terdapat di dalam Daun. daun. Pinter sekali anak-anak. Setelah sari makanan semuanya sudah dimasak. Nah, kira-kira kalau sudah dimasak ini, siapa yang akan memakan hasil masakan dari si daun tadi anak-anak? Semuanya Bapak. Mulai di akar. Semuanya. Mm-mm. Oh iya. Karena apa? Coba, karena apa kok harus dikasih makan sama si daun ini tadi? Kenapa? Ayo, kenapa? Mungkin ada yang tahu dari anak-anakku semuanya ini? Karena tumbuhan membutuhkan makan Bapak. Nah, bukan hanya tumbuhan saja hayati yang yang memerlukan makan. Kan ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan. Semua makhluk hidup yang masih hidup itu memerlukan Makan. makan, pinter. Tetapi semua makhluk hidup memerlukan makan yang berbeda. Beda. Contohnya sih ini tumbuhan. Tumbuhan ini kalau kita tanam ya, kita kubur pakai nasi goreng, kira-kira hidup nggak? Enggak, Bapak. Nah, enggak kata si Melina. Kenapa Melina? Kok seandainya Bapak tanam tumbuhan ini di dalam nasi goreng kok tapi nggak bisa hidup, itu kenapa Melina? Melina tahu apa enggak? Ya, kan makanan tumbuhan bukan nasi goreng. Kalau misalnya Oh, nasi goreng yang ditaruh di tumbuhan, nasi gorengnya busuk, Bapak. Tanamannya oh ikut. iya, ada lagi jawaban yang lain anak-anak. Pakai tanah lah Pak nanamnya. Oh, pakai tanah. Iya, berarti anak-anak apa? Sudah bisa membedakan ciri-ciri makanan makhluk Hidup. hidup. Ada yang memerlukan tanah Pak untuk hidup, yaitu berupa tumbuhan. Ada yang memerlukan ini Pak, nasi, memerlukan memerlukan jajan, memerlukan ini. Siapa dia? Contohnya seperti kita memerlukan makan nasi, makan daging, makan semua makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Lain halnya dengan hewan. Hewan itu apa? Dibedakan menjadi dua, yaitu hewan karnivora dan herbivora. Tapi itu nanti kita bahas di pelajaran yang akan datang. Sekarang kita kembali lagi ke tumbuhan. Betul sekali kata si Hayati, kata si Melina, kata si Nisa, kata si Murti tadi, betul sekali. Kenapa harus dikasih makan? Karena supaya tumbuhan itu melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kalau seandainya makanan itu terhenti, maka otomatis semua bagian tumbuhan akan mati juga. Layu, kering, dan membusuk sehingga mati. Setelah semuanya terbagi, dibagi rata semuanya, makanan itu sudah dibagi rata, sampai ke pucuk-pucuk akar itu semua dapat bagian. Nah, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Nah, ada sisa makanannya, anak-anak. Nah, sisa makanan itu nanti disimpan di mana? Apa di kulkas? Apa di lemari? Ayo. Sisa dari fotosintesis tumbuhan tadi, jika ada sisa dimasukkan di mana atau disimpan di mana?
Ada yang tahu anak-anak? Anu Pak, di kulkas. Tumbuhan tidak punya kulkas. Anu Pak, di apa namanya? Di lemari. Tumbuhan juga tidak punya lemari. Maka cara menyimpan makanannya salah satunya adalah disimpan di Dibuang. buah. Ada juga yang menyimpannya di Tang. batang. Contohnya seperti Bapak sebutkan tadi di lingkungan si Hayati kayaknya banyak apa namanya? Banyak tebu ya. Nah, Iya, itu banyak salah tebu. satu contoh salah satu contoh tumbuhan itu menyimpan sari makanannya di dalam batang, tapi bukan di dalam Buah. buah. Nanti kamu di rumah nyari, Mak, ada batang ini enggak? Batang tebu. Untuk apa, Nak? Saya mau lihat buah tebu. Ada buah tebu, anak-anak? Enggak ada, Bapak. Enggak ada. Iya, Peter. Ya enggak ada. Karena apa? Salah satu alternatif untuk menyimpan sari makanan jika itu sejenis dengan tebu, maka dia akan disimpan di dahan atau di tangkainya ini. Nah, dari situ anak-anak bisa paham? Paham, Bapak. Iya, Paham. Baik, bagus sekali. Sekarang Bapak akan membagi kelompok-kelompok yang ada di kelas ini. Jumlah kelas kita itu ada 20 siswa. Nah, ini masuk ke matematika sedikit. Supaya apa? Supaya kita pandai berhitung. Seandainya siswa Bapak ada 20. Nah, kalau Bapak bagi 5, itu satu kelompoknya kira-kira berapa orang ya, Nak ya? 4, Bapak. 4. Ada jawaban lain? Iya, betul sekali Hayati dengan Nisa. Dibagi kelompoknya menjadi 4. Oke, sekarang Bapak akan memberikan LKPD kepada anak-anak atau lembar kerja peserta didik. Ini ya, sebentar ya, Nak. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang LKPD ini. Nah, ini. Silakan dicermati per kelompok ya anak-anak ya. Di situ ada sebuah gambar. Ayo, gambar apa itu? Apa gambar kucing atau gambar apa anak-anak? Tumbuhan. Gambar tumbuhan, bagus sekali. Nanti tugas kalian itu adalah mencermati gambar atau mengamati gambar yang telah Bapak bagikan per siswa, tetapi itu nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah LKPD kalian terima masing-masing, di situ sudah ada kolomnya masing-masing, ada tanda panahnya masing-masing. Di sini Bapak mau kalian menuliskan bagian-bagian tumbuhan yang ditanda panah dari atas
sampai ke bawah itu apa saja. Oke ya, bisa dipahami? Paham, Bapak. Iya. Baiklah, paham, eh, kalau sudah paham akan Bapak bagikan, sudah dibagikan akan dikerjakan secara bersama-sama. Sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak didik Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Untuk Hayati, Bapak mau Bapak. tanya, apa fungsi dari akar? Fungsi dari akar supaya tumbuhannya kuat, Bapak. Kuat. Apalagi? Penghantar makanan, Bapak. Ya, mungkin Bapak luruskan ya, Nak. Untuk penghantar makanan itu tugasnya si batang, sedangkan untuk akar itu tugasnya hanya menyerap ya, Nak ya. Iya, Bapak, menyerap, Pinter. Bapak. Menyerap. Iya, pinter sekali ya. Untuk yang kedua, Melina, apa fungsi dari batang? Untuk menopang tumbuhan itu Bapak, biar tidak mudah roboh. Untuk menopang tumbuhan agar tidak mudah roboh. Itu kira-kira fungsinya fungsinya batang atau fungsinya akar ya? Ayo. Kalau tidak mudah roboh itu fungsinya akar atau fungsinya batang? Bapak tanya coba. Iya ya Pak, fungsinya akar. Maaf Pak, lupa. Iya, nggak apa-apa Melina. Kita kan Bapak ingatkan lagi bahwa kita di kelas ini, kita itu belajar dari kesalahan yang apa kita perbuat, maka kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nanti diingat-ingat ya, Nak Melina ya, kalau ada soal ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya untuk si Nisa, apa fungsi dari daun? Ayo. Oh, tadi untuk menyerap fotosintesis, Bapak. Untuk fotosintesis, betul sekali. Nah, kata lain dari fotosintesis tadi apa, Nak? Apa ya? Proses masak. Tadi kata Bapak. Proses. Oh, kata itu Melina, ingat Melina. Proses memasak. Oh, proses masak. Iya, tetapi tadi yang seperti Bapak omongkan, kalau masaknya bukan masak nasi goreng. Nasi goreng, tetapi memasak apa? Unsur hara dan kandungan air yang telah diserap oleh akar. Paham anak-anak? Paham, Bapak. Oke. Yang selanjutnya, yang paling pojok, Murni. Fungsinya bunga tadi apa ya? Menyimpan makanan ya, Bapak. Bunga sayang, bukan buah, tapi bunga yang Bapak tanyakan. Supaya pohonnya cantik lah, Bapak. Oh, supaya Maka pohonnya cantik. Iya, salah satu pohon tadi ya, Nak ya. Makanya di rumah anak-anak banyak sekali namanya tumbuhan berbunga karena salah satu fungsinya ialah untuk mempercantik dari pohon tersebut. Tapi fungsinya bukan itu ya. Fungsi utamanya adalah apa? Cikal bakal buah. Pembentukan buah. Betul sekali.
Kalau seandainya bunganya itu nggak ada, maka tidak akan ada bu. Dua. Oke, ada pertanyaan anak-anakku? Ada pertanyaan anak? Ada Bapak. Tidak ada. Oke, Ada. Bapak lanjutkan lagi. Hmm, Oke, LKPD-nya sudah dikerjakan ya tadi ya? Udah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, oke, pintar sekali Hayati. Si Melina juga sudah. Bagaimana dengan Nisa? Sudah, Nduk? Sudah juga, Bapak. Sudah, bagus sekali. Nah, untuk apa namanya? Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak ingin setiap kelompok menyebutkan atau menyajikan hasil dari kerjasamanya secara bersama-sama. Coba si kelompok Hayati dulu, urutkan dari bawah sampai atas bagian-bagian tumbuhan. Silakan. Yang pertama itu akar, Bapak. Iya, apalagi? Batang. Habis Pinter. itu ranting, daun, bunga, buah deh. Oh iya, bagus. Oke, kita saring dulu jawaban dari kelompoknya Hayati. Sekarang kelompoknya Melina. Coba sebutkan dari bawah sampai atas, Nduk. Melina. Ada akar, ada Ya, batang, iya. ada daun, terus Hmm, ada bunga, iya. Bagus sekali. Kita kunci dulu jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya, Nisa. Kelompoknya Nisa, tolong disebutkan bagian-bagian tumbuhan mulai dari bawah sampai atas. Dari bawah akar, terus itu Iya. batang, Heeh. putik tadi. Hmm. Daun dulu, Pak, daun. Oh, daun dulu, iya. Baru putik, baru buah. Iya, betul dan salahnya itu nanti akan kita cari bersama-sama. Sekarang yang terakhir, kelompok Murni, tolong sebutkan bagian tumbuhan dari bawah sampai atas. Silakan. Ada akar Bapak. Terus Mm-mm. pohon. Terus Iya. ada daunnya. Aa. Lalu bunga, putik, dan buahnya Bapak. Iya, oke. Tepuk tangan semuanya untuk jawaban anak-anak. Sepertinya anak-anak Bapak ini sudah pintar sekali. Oke, setelah kalian menyebutkan urutan dari sebuah batang pohon atau bagian tubuh tumbuhan, maka di sini Bapak akan memberikan refleksi atau memberikan lurusan masalah yang sedang kita hadapi bersama ini. Tapi bukan masalah pribadi, ini adalah masalah pelajaran. Oke, untuk kelompok si Murni tadi katanya habis akar itu pohon Bapak. Nah, mungkin di sini Bapak akan meluruskan kalau kata-kata pohon itu berarti sudah mencakup dari mulai akar, batang, daun, bunga dan buah. Paham kelompok Murni ya? Iya Bapak. Jadi batang ya Bapak. Iya, bukan pohon ya nak ya. Kalau pohon itu sudah mencakup keseluruhan. Oke? Oke, Oke Bapak. selanjutnya marilah kita mencermati fungsi dari tumbuhan. Nah, apa kira-kira yang terjadi jika tumbuhan di dunia ini tidak ada? Ayo. Apa? Tandus, Bapak. Tandus. Iya, ada lagi nak? Tanah kita Panas, mudah Bapak. Panas. Betul panas.
Apalagi? Ada lagi? Nggak bisa Tanah makan mudah buah, Pak. longsor. Kita nggak bisa makan ya karena nggak ada tumbuhan ya. Karena kita khususnya masyarakat di Indonesia itu makan dari hasil tumbuhan yang disebut padi. Salah satu contoh tumbuhan itu adalah padi. Oke. Sekarang Bapak tanya, dalam proses belajar mengajar yang Bapak sampaikan dan anak-anak lakukan, bagian mana yang belum kalian pahami? Ayo, bagian mana, Nak? Hmm, Mungkin dari kelompok si Hayati. Pak, saya belum paham tentang ini. Apakah sudah paham kelompoknya? Atau ada kesulitan dalam proses belajar mengajar hari ini? Sudah Bapak, sudah paham. Sudah pinter. Terima kasih. Berarti kelompoknya Hayati memperhatikan dengan sesama apa yang telah kita lihat bersama video pembelajaran tadi dan apa yang Bapak sampaikan. Sekarang sih kelompok Melina dan Nisa, kira-kira ada yang belum paham atau merasa kesulitan untuk materi kita hari ini? Sudah paham, Bapak. Alhamdulillah. Murti bagaimana? Paham Bapak. Alhamdulillah. Berarti anak Bapak ini memang super cerdas sekali ya. Oke. Sekarang pembelajaran kita telah selesai. Bapak mau tanya sekali lagi. Apa fungsi dari tumbuhan? Ayo, fungsi dari tumbuhan. Ada yang tahu anak-anak? Untuk membantu manusia hidup. Membantu manusia hidup, boleh. Apalagi? Jadi sumber makanan bagi makhluk hidup, Bapak. Sumber makanan untuk makhluk hidup, boleh. Apalagi? Mencegah terjadinya banjir Bapak. Iya, nah betul sekali. Terjadinya banjir itu harus ditanggulangi dengan yang pertama itu penanaman tumbuhan, terus yang kedua membersihkan atau melancarkan aliran-aliran air yang ada. Sudah, Nak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada Bapak. Sudah mengerti. Oke. Baik. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk besok, Bapak minta kalian membawa sebuah atau satu batang tumbuhan di mana tumbuhan itu terdiri dari lengkap ya. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Tapi kalau bunga dan buah itu relatif, kadang ada tanaman yang masih kecil tetapi tidak berbunga dan berbuah. Yang penting yang pertama ada akarnya, ada batangnya, dan ada daunnya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menelaah tentang fungsi-fungsi dan bagian tumbuhan secara mendetail lagi. Paham anak-anak? Paham Bapak. Baiklah. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini mungkin Bapak cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian dengar dan lihat bisa menjadi ilmu yang berguna bagi nusa bangsa terutama agama. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di stop Bu Nisa?